Pembelajaran daring bersama Ustadz Muhadi SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sampai ketemu lagi pada kesempatan kali ini untuk yang kesekian kalinya. Ustadz yakin kalian semuanya pasti dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan selalu sehat, dan memang itu yang menjadi harapan kita semuanya. Lebih dari itu, kalian juga masih tetap punya semangat untuk belajar. Walaupun di masa pandemi ini, Ustadz berharap kalian tetap punya semangat untuk belajar. Semoga dengan semangat kita, dengan semangat yang kita miliki, semangat untuk belajar ini, maka kita pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang punya pengetahuan yang luas, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, pada pertemuan yang pertama ini kita akan belajar yaitu surat Ad-Duha. Sebelum kita lanjutkan, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang surat Ad-Duha, mari kita terlebih dahulu untuk membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ad-Duha itu merupakan surat yang ke-93 yang diturunkan di kota Makkah. Kemudian ayatnya ada 11 ayat turunnya di kota Makkah. Maka Ad-Duha itu disebut juga sebagai surat Makkiyah. Kalian pernah tahu, pernah mendengar bahwa ada dua golongan surat di dalam Al-Quran yang sangat terkenal, yaitu dengan sebutan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Nah, tentu ini juga harus kalian tahu apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah dan apa pula yang dimaksud dengan surat Madaniyah. Surat Madaniyah, surat Makkiyah adalah surat yang turunnya di kota Mekah atau turunnya itu sebelum Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah. Kemudian untuk surat Madaniyah itu adalah surat yang turunnya di kota Madinah atau surat itu sudah turunnya ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Itu kurang lebih yang dimaksud dengan surat Makkiyah maupun surat Madaniyah. Adapun surat Ad-Duha sebagaimana disebutkan Ustaz di awal adalah sebagai surat Makkiyah karena ini turun di kota Makkah. Anak-anak semuanya, untuk yang pertemuan kali ini harapan Ustaz nanti kita semuanya bisa membaca, ya, walaupun Ustaz berada di sini, kalian berada di kita berada di rumah kita masing-masing. Tentunya karena semangat kita untuk belajar, semuanya pasti waktunya dicurahkan untuk itu. Oleh karena itu, nanti kalian, harapan Ustadz semuanya di kelas 6 ini semuanya untuk bisa hafal surat Ad-Duha itu dari ayat per ayat, semuanya hafal sekaligus artinya. Kita baca yang pertama surat
ayat yang pertama. Jadi kalian nanti Ustadz berharap kalian bisa membaca dan hafal sekaligus hafal artinya. Dan nanti kita minta seperti ini, misalnya wadduha, kalian menyebutkan ayatnya kemudian langsung menyebutkan artinya. Jadi begini, wadduha, maaf kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalan. Itu adalah ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ayat yang kedua. Dilanjutkan ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yang artinya Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Nah, jadi ini karena memang ada anggapan orang-orang kafir. Ada anggapan orang-orang kafir karena turunnya surat Ad-Duha itu lama, Nabi Muhammad itu tidak menerima wahyu, atau yang disebut dengan masa kekosongan, sehingga orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Tuhan telah benci kepada Nabi Muhammad, Tuhan sudah tidak memperhatikan Nabi Muhammad. Maka Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Ini untuk ayat yang ketiga. Berikutnya ayat yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Itu untuk ayat yang keempat. Ayat yang kelima, walan sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu merupakan ayat yang kelima, yang artinya, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ayat yang kelima. Berikutnya ayat yang ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Artinya, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Itu ayat yang ke-6. Berikutnya ayat yang ke-7. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberi petunjuk. Ayat yang ke-8. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ayat ke-9. Wa ammal yatima fala taqhar, wa ammal yatima fala taqhar. Artinya, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Berikutnya ayat ke-10. Untuk ayat ke-10, wa ammas sa'ila fala tanhar. Artinya,
dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Itu untuk ayat ke-10. Dan ayat yang terakhir atau ayat 11 berbunyi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Untuk ayat ke-11 artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan atau dengan bersyukur. Jadi kalau Allah memberikan nikmat, jangan disembunyikan tetapi dinyatakan dengan bersyukur. Baik, anak-anak semuanya, kita baca dari yang pertama Ustadz bacakan, nanti kalian melanjutkan menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma waddaka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidaka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, wa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Untuk pertemuan yang pertama ini, harapan Ustadz kalian nanti bisa membaca dengan baik dan juga mampu untuk menghafalkan surat Ad-Duha sekaligus artinya ayat per ayat. Itu harapan Ustadz kalian nanti hafal surat Ad-Duha dan terjemahnya ayat per ayat. Maka untuk berikutnya tugas kalian, silakan surat Ad-Duha dari ayat pertama sampai ayat 11 ditulis di buku belajarmu, dan ayat per ayat kemudian juga artinya. Maksudnya adalah ditulis dari ayat 1 ayat 11 per ayat dan terjemahnya. Harapannya pertemuan berikutnya kalian sudah hafal surat Ad-Duha sekaligus terjemahnya dan ayat per ayat. Itu harapan Ustaz. Semoga kalian bisa menghafalnya dengan baik. Maka untuk pertemuan berikutnya kita akan mendalami lebih jauh tentang surat Ad-Duha, tentang asbabun nuzulnya, tentang kandungannya dan lain sebagainya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal habibal mustafa dhu rafatin wa dhu wafa wa dhikruhu fihi shifa idza